Oke, perkenalkan saya Victor Limbong. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertemuan 12, yaitu ada 3 soal dari pertemuan 12. Oke, yang soal pertama, apa yang dimaksud dengan batasan Agile? Agile Development Methods adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile Development Methods merupakan salah satu dari metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Agile memiliki pengertian bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada, sehingga saat menggunakan perangkat lunak dengan menggunakan Agile Development Methods diperlukan inovasi dan responsibility yang baik antara tim pengembang dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan bagus dan kelincahan dari tim seimbang. Adapun pengertian Agile yaitu website Agile adalah metode software development mencakup tentang aplikasi yang berfokus untuk menghasilkan software berkualitas dan mengurangi biaya proyek yang meningkatkan nilai jual suatu bisnis. Secara definisi, Agile bisa diartikan sebagai pendekatan pada proyek manajemen dengan menggunakan teknik iterasi bertahap secara dinamis, atau dikenal dengan sprint dalam proses pembuatan suatu produk. Metode Agile Development. Secara konsep, ada banyak penerapan dari metode Agile. Yang pertama ada penemuan. Sebelum memulai pelaksanaan sebuah proyek, kita perlu memahami visi atau objektif dari klien yang besar kepentingan dalam proyek tersebut. Software development dengan metode Agile dimulai dengan sebuah riset untuk mencapai pengertian akan tujuan yang ingin dicapai dengan oleh klien, tantangan yang ada, iklim bisnis sekarang, serta customer dan user tersebut. Tahap pertama ini termasuk memastikan adanya pengertian yang sama di antara klien, project manager, designer, developer, dan product owner. Yang kedua adalah product backlog. Sebuah proses penemuan, tim akan mulai bekerja sama untuk membuat sebuah produk backlog tingkat tinggi yang bersifat daftar fitur yang akan berguna bagi klien dan user. Product owner untuk bekerjasama dengan klien untuk memprioritaskan fitur dan menentukan urutan dari bagaimana fitur dirancang, develop, tes, dan diterapkan. Hal ini akan membantu tim untuk tetap fokus dalam memberikan fitur dengan nilai tinggi sebelum bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Pengulangan. Setelah memastikan bahwa tim mengerti visi yang dimiliki oleh klien dan membuat sebuah backlog yang tepat, tim akan memulai menerapkan fitur-fitur yang telah dibuat dengan pengulangan diukur oleh waktu dinamakan sprint. Sprint terdiri dari durasi 1-4 minggu atau 1 bulan, tergantung dari besar proyek dan durasi yang ada. Setiap sprint akan memenuhi objektif atau target yang ada pada produk backlog. Yang ketiga, penerusan siklus. Sprint tambahan akan dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menghasilkan fitur tambahan dan memasukkan feedback yang didapat dari review sebelumnya. Setiap sprint harus menghasilkan perkembangan dari hasil sprint sebelumnya dan juga menghasilkan fitur baru ke dalam sistem. Nah, pada akhirnya, metodologi Agile memiliki keuntungan jangka panjang dalam kinerja software development. Tim dapat meraih kesuksesan jika software tersebut berjalan dengan baik dan efisien. Soal yang kedua, apakah makalah yang kami kerjakan sudah termasuk dalam metode pengembangan Rapid Application Development atau RAD, atau metode waterfall atau metode yang lainnya? Di sini saya menjelaskan karena kemarin pada pertemuan sebelumnya
Makalah kami sudah dianalisis oleh kelompok yang lain, yaitu kelompok itu. Ternyata makalah kami lebih mengarah ke metode waterfall. Di sini saya akan menjelaskan metode waterfall, yaitu sebuah metode perangkat lunak yang berurutan, di mana dipandang sejauh mengalir atau seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Adapun tahapan metode waterfall, yang pertama adalah analisis. Kan di sini ada tulis analisis, desain, dan proclaimer. Di sini tahapan metode waterfall: analisis, desain, implementation, testing, deployment, dan maintain. Yang dimaksud dengan requirement atau analisis yaitu di sini pada makalah kami itu analisis mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dilakukan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Setelah selesai dilakukan analisis, akan dilakukan desain. Dalam tahap ini, pengembang akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Yang ketiga, implementation adalah tahap di mana sebuah desain juga menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Yang keempat, integration atau testing. Setelah dilakukan implementation, modul-modul yang tadi yang dibuat akan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desain dan fungsi pada software terdapat kesalahan atau tidak. Yang kelima, verifikasi. Klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut sudah disetujui. Yang keenam, operasi dan maintenance, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang ditujui. Di model waterfall pasti ada manfaatnya, yaitu pencerminan kepraktisan rekayasa yang bisa membuat kualitas software tetap terjaga. Jenis model yang bersifat lengkap sehingga penggunaannya lebih mudah. Di sini ada kelemahan model waterfall. Kelemahan model waterfall ini adalah lambatnya proses pengembang perangkat lunak, dikarenakan proses yang satu tidak bisa diloncat-loncat, maka dari itu model ini sangat memakan waktu untuk mengembangkannya. Kelemahan yang lain, kinerja tidak optimal dan efisien. Kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu keuntungan yang didapat dalam makalah setelah mengetahui apa itu agile development. Keuntungan agile development sangat banyak, yaitu yang pertama, keterlibatan stakeholder. Agile memberikan banyak kesempatan dalam keterlibatan stakeholder dan tim yang mencakup sebelumnya, selama dan proses sprint. Dalam melibatkan klien di setiap langkah proyek, ada kolaborasi yang tinggi antara klien dan tim proyek. Hal ini juga memberi lebih banyak kesempatan bagi tim untuk benar-benar memahami visi klien. Tim yang mempresentasikan software lebih awal akan meningkatkan kepercayaan para stakeholder pada kemampuan tim untuk membuat software berkualitas tinggi, mendorong mereka untuk terlibat dan proyek. Keuntungan yang kedua yaitu transparansi. Transparansi di sini adalah memberikan kesempatan unik bagi klien untuk lebih terlibat dalam keseluruhan proyek yang akan dibuat. Ini beralih dari kemampuan memprioritaskan fitur untuk merancang dan meninjau pembaruan software yang berisi fitur baru. Yang ketiga, keuntungannya adalah pengiriman awal dan mudah diprediksi. Dengan menggunakan jadwal tetap sprint dalam kurun waktu 1-4 minggu atau 1 bulan, fitur baru bisa dibuat secara cepat dan lebih sering, juga dengan tingkat prediktabilitas yang tinggi. Ini juga memberi kesempatan untuk memasang atau menguji versi dari software lebih yang akan direncanakan. Yang keuntungan yang keempat yaitu biaya dan jadwal bisa ditentukan. Karena setiap sprint memiliki durasi yang tetap, biaya suatu produk dapat diprediksi dan ditentukan dalam pekerjaan yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang ada, dikombinasikan dengan perkiraan yang diberikan kepada klien sebelum setiap sprint. Klien dapat lebih mudah memahami biaya setiap fitur
yang meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan mengenai prioritas setiap fitur. Keuntungan yang kelima, yaitu memungkinkan perubahan. Setiap tim harus berfokus dalam memberikan subjek fitur produk yang disepakati di setiap sprint. Ada kesempatan untuk terus memperbaiki dan memprioritaskan isi produk backlog tadi. Itu backlog adalah baru yang telah diubah dan direncanakan pertemuan sprint berikutnya untuk memberikan kesempatan dan mengenalkan perubahan dalam beberapa minggu. Berfokus pada nilai bisnis. Di sini maksudnya dalam menentukan fitur, tim memahami hal yang lebih penting bisnis klien dan memberikan fitur yang memberikan nilai bisnis paling banyak. Yang keuntungan ke-6, fokus pengguna. Agile biasanya menggunakan user feedback dengan kriteria yang berfokus pada bisnis yang menentukan fitur produk. Dengan memfokuskan produk kebutuhan nyata tiap pengguna, setiap fitur memberikan nilai atau value dan tidak hanya sekedar komponen IT. Ini juga memberikan kesempatan untuk menguji beta software setelah proses sprint, mendapatkan umpan balik yang berharga di awal project dan memberikan kemampuan untuk melakukan perubahan seperlunya. Keuntungan yang ketujuh itu meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas maksudnya di sini dengan membagi proyek menjadi unit-unit yang dapat dikelola, tim proyek dapat berfokus pada pengembangan, pengujian dan kalibrasi berkualitas tinggi. Selain itu, tim yang kerap melakukan ulasan dan sprint yang dapat meningkatkan kualitas, memperbaiki permasalahan dengan cepat serta mengidentifikasi kesalahan dengan ekspektasi. Untuk penjelasan dari 3 soal tersebut, sekian inilah untuk pertemuan 12 dari mata kuliah pengembangan aplikasi Rapid. Sekali lagi saya Victor Limpong. Sekian dan terima kasih.